Selamat malam Kak Suryadi. Apakah masuk suara saya? Hmm. Malam Kak Suryadi. Oh, masih di unmute mic-nya. Mic-nya masih di unmute. Oh iya. Hmm. Malam Masih. Mbak, jelas suaranya Mbak? Jelas Mas. Jelas ya. Ya, jelas Kak. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Gimana Assalamualaikum Mbak. kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Alhamdulillah. harus sabar-sabar nih ya. Ya nggak apa-apa Kak. Kita belajar aja pelan-pelan di sini ya. Oke, Iya iya sebelum iya. kita memulai materi untuk malam ini, kita membaca Hmm, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin saya izin memperkenalkan diri kali ya, Kak. hmm. Oke, nama saya Anisya Nada Aulia. Mungkin nanti kakak ini bisa panggil aku Ica. Di sini aku sebagai personal coach kakak yang akan menjelaskan bisnis produk digital itu seperti apa sih dari alurnya, dari awal pertama, penjualannya gimana sampai kita membuat konten di Instagram. Oke, mungkin aku pengen tahu nih, kakak masih bingung di bagian mananya, dari awal atau di bagian penjualan kah atau konten? Mungkin yang pertama dari awal dulu Mbak. Dari awal dulu dijelasin, Mm-mm, kemudian nanti eh, terus cara-cara buat kontennya, terus mm-mm. bagaimana nanti kalau untuk kita buat penjualannya Mbak. Ya kalau kita Oke. maunya instan, instan aja nih Mbak, Mm-mm. supaya cepat kayak mana caranya gitu loh Mbak. Oke, oke, aku akan Karena kan maunya pelan-pelan kan, ya. maunya Ya, langsung langsung ada buktinya gitu kan Mbak. ya, oke. Aku mungkin izin share screen ya, biar aku bisa menampilkan yang aku buat. Ini. Mbak sebentar ya, ini di sini agak-agak loading juga nih. Oh Malu iya, Mbak, ini agak-agak di pelosok jadi agak-agak tidak suaranya apa-apa. kurang jelas, Mm-mm. putus-putus. Kalau boleh tahu, kakak emang di daerah mana? Di daerah Sumatera Utara, di Oh, Masya Allah. Maluku Selatan Mbak. Nah, Oh, wow. Oke. Oke, jauh aku Mbak ya. mungkin, ya lumayan sih Kak itu. Aku belum pernah ke sana juga. Ini Mbak di mana Mbak? Oh, kalau saya di Jatinangor, Jawa Barat tinggalnya sekarang. Jatinangor. Iya, Iya betul. iya. Oke, mungkin aku akan menjelaskan. Tadi kan di WA aku menjelaskan niche ya. Niche itu apa sih? Nah, Niche itu adalah bidang khusus atau topik utamanya. Jadi kakak tuh pengen hmm, memfokuskan tentang apa? Pertama mungkin eh, kakak ini tentang pengen tahu tentang kesehatan, udah tahu, atau tentang finansial, atau tentang rumah tangga, itu niche tentang fokusnya atau topik utama. Nah, contohnya apa? Misalkan tentang kesehatan. Nah, niche-nya itu kesehatan perempuan bisa dicarinya, atau tentang pendidikan. Kakak tuh pengen tentang pendidikan produk digitalnya. Nah, niche-nya itu tentang kelas online untuk ibu rumah tangga seperti itu. Jadi kita harus tahu niche-nya itu tentang apa nih yang mau kita jual atau produk digital yang kita jual, karena niche ini akan mempengaruhi ke produk, ke penjualan, dan ke konten seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. kalau misalkan mengenai makanan atau resep gitu, Kalau resep itu jadi gini Kak, kalau NIS itu kita memang tidak boleh asal-asalan, harus riset terlebih hmm, dahulu. Risetnya seperti hmm, apa? Lihat di Instagram, kreator-kreator lain itu ngebahas tentang apa sih? Banyaknya, oh tentang hmm, keuangan, tentang AI, tentang rumah tangga, atau tentang kesehatan, atau tentang gym, atau tentang kebugaran seperti itu. Jadi kita harus tahu, oh audiens itu sukanya tentang A, audiens itu sukanya tentang B. Nah, kalau misalkan kita udah diurutkan, kita tahu, oh ternyata audiens itu sukanya tentang menjelajahi AI, atau tentang
keuangan finansial seperti itu Kak. Jadi kita tuh kayak tidak asal-asalan mau tentang riset aja, tapi kita harus tahu apakah audiens banyakkah yang berminat tentang niche ini seperti itu. Jadi kita harus memang tugas kita awal sebelum masuk ke produk digital itu kita harus banyak riset Kak. Audiens tuh maunya apa nih banyaknya kayak gitu. Tentang topik utamanya tuh permasalahannya tuh apa. Agar kita tuh bisa ngasih solusinya dengan produk digital yang kita jual. Nah, itulah Hmm, awalnya kita membentuk niche. niche ya. Ya, Tapi mengenai niche ini ke depannya kalau kita nanti jualan produk ini atau kita buat sendiri atau kita cukup copy hmm, dari yang lain lagi? oke. Untuk niche ini kan kita sebagai topik utama kita. Nah, kalau Mhm, misalkan kita sebagai pemula belum bisa membuat produk digital, nanti akan ada namanya platform Linkit yang menyediakan namanya affiliate product. Nah, affiliate product itu apa, Kak? Jadi affiliate product itu adalah jadi kreator lain memperbolehkan orang lain untuk menjual produknya. Tetapi untuk pembagian harganya akan ditentukan oleh kreator. Jadi harganya tuh mhm. mungkin 30 untuk affiliate, 70-nya untuk affiliate, untuk kreatornya seperti itu. Jadi kita menjualkan produk digital orang lain, tapi kita tetap dapat komisinya. Jadi kita belajar cara penjualannya seperti apa. Kita mengetahui, oh audiens tuh sukanya tentang niche yang A, niche yang B, niche yang C. Jadi kita, oh paham. Jadi dari affiliate ini kita paham, oh ternyata aku cocoknya di niche tentang keluarga. Atau kita cocoknya niche tentang AI, seperti itu. Iya iya. Kalau dari penjabarannya sementara sementara dulu ya, Mbak, ya, ini masih Hmm? masih ini ya, ke keluarga, Mbak, Keluarga, oke. rumah tangga atau keluarga? Iya. Hmm. Kalau keluarga, aku punya contohnya yang di apa? Jadi di GL punya apa namanya komunitas baru namanya Odi Sister yang ngebahas tentang rumah tangga. Jadi nanti kita akan membahas di sana tentang misinya itu tentang keluarga. Jadi kakak bisa ada gambaran. Oh ternyata kalau nisnya aku ngambil gini alurnya seperti ini ya untuk penjualannya. Nah aku akan menjelaskan tadi kan nis. Ada namanya subnis. Subnis itu apa? Subnis ini bagian yang lebih kecil dan lebih spesifik lagi dari nis yang tadi. Jadi Iya. contohnya, misalkan kita mau ngambil tentang kelas online untuk ibu rumah tangga. Subnisnya apa sih bagian spesifiknya? Kelas manajemen emosi dalam pernikahan atau kesehatan mental ibu setelah melahirkan. Jadi lebih spesifik lagi pembahasannya. Itu namanya Oh, berarti subnis. harus iya iya, Mm. submiss ya. Ya, ini ada contohnya Kak. Untuk simpelnya, jika niche-nya itu artinya itu fokus besar yang kamu pilih, contohnya Mhm, kelas online untuk istri yang punya masalah rumah tangga. Subniche-nya itu kan bagian kecil yang lebih detail. Jadi, iya. contohnya kelas menyelesaikan konflik rumah tangga atau kelas komunikasi setelah perselingkuhan. Jadi itu contohnya. Niche-nya apa, subniche-nya apa, seperti itu. Mungkin ada yang Kalau ingin kalau ditanyakan? dari Mbak misalkan kalau, pemilihan topik list tadi tuh, kalau masukan Mbak kira-kira apa sekarang yang bisa ini, Mbak? Kalau sekarang itu sekarang Yang lagi produk booming digital lah, yang lagi AI ya? ya AI. Bagaimana kita eh, mencoba atau mengaplikasikan tools-tools AI kan AI itu kayak mempermudah hidup orang lain kan sebagai mencari apa. Yang kedua itu kelas-kelasnya Pak Irfan. Jadi kita mengajarkan audiens atau peserta yang ingin membuat produk digital. Jadi kita udah tahu nih Iya, ilmu bisnis itu seperti apa, Pak Irfan. Yang ketiga itu tentang rumah tangga. Sekarang yang lagi banyak diminati. Kayak sekarang tuh psikolog, ustazah tuh pada bikin kelas online tentang rumah tangga. Jadi kayak iya. oh banyak banget ya karena ibu-ibu ya itunya. Terus yang keempat itu tentang kesehatan. Biasanya kelas-kelas gizi, kelas-kelas pola hidup yang saya itu seperti apa atau pola makan kayak gitu sih untuk sekarang. Produk digitalnya itu sih untuk pembahasan basicnya, NIS dan subNIS. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Kak?
Sementara lanjut dulu Mbak. Oke, lanjut dulu. Ya, Aku Mbak ini akan sebelum lanjut. Mm-mm. sebelum ke depan lagi nih, kalau kira-kira kurang jelas bisa lagi nyambung lagi waktunya ya. Ya, jadi kalau misalkan kakak ada yang ingin ditanyakan, bisa chat saya aja pribadi. Nanti Boleh, prosesnya boleh. seperti Iya, apa, iya. kayak gitu. Oke, selanjutnya. Mungkin kalau misalkan kita udah punya niche-nya apa, ingin produk digitalnya juga, oh aku pengennya tentang ngebahas tentang ini. Nah, selanjutnya inginnya apa? Kita harus tahu dulu produk yang ingin dijual itu seperti apa. Kalau misalkan kakak ini udah paham nih, udah bisa bikin produk digital, bisa kelas online dengan mengundang pematerinya, psikolog atau ustazah atau siapapun, rekaman kelas itu bisa. Tapi jika kakak itu masih pemula atau aku bisanya udah biasa nih bikin ebook atau template, bisa itu diperjualkan. Ebook, template planner atau worksheet anak-anak itu yang lagi digandrungi. Tapi jika kakak masih pemula, belum bisa bikin produknya, itu LinkedIn menyediakan wadah yaitu affiliate produk. Jadi kakak bisa memilih produk-produk yang di creator lainnya udah menyediakan. Jadi kakak tinggal pilih, oh aku tentang keluarga, nanti share aja tentang keluarga muncul produk-produknya. Kayak gitu, itu macam-macam. Jadi kakak bisa pilih dari segi harga, dari bentuk, dari pemahaman, deskripsi itu kakak bisa pilih seperti itu. Nah, jika produk sudah ada, step yang kedua itu apa? Harus cari dulu target marketnya. Nah, ini banyak banget yang dilewatin sama pemula-pemula. Jadi cuma asal bikin produk, jual, udah. Tapi kita harus tahu, Kak, target Mm-mm. marketnya itu siapa. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari followers Instagram kita. Oh. Jika Nah, kita ini sekarang kita hmm, saya pun masalahnya orangnya pun kurang kurang aktif di apa nama Mbak ya? di Instagram, Di iya, Mas sekali nengok gitu aja. Ini mungkin harus lebih banyak ini ya. lebih aktif Oh, lagi nanti. Jadi sambil iya, riset, iya, riset followers kakak sambil tahu, oh ternyata followers aku tuh lagi galau tentang rumah tangga, lagi banyak permasalahannya tentang apa? Pertengkaran kah, keuangan kah? Jadi kakak tuh sambil riset sama followersnya sambil kayak, oh lagi galau nih sama pasangannya atau gimana. Jadi kita harus tahu karena apa? Kalau misalkan kakak ini bikin produk yang dikhususkan untuk laki-laki. Tetapi, misalkan yang dikhususkan untuk perempuan. Tetapi audiens kakak atau followers kakak kebanyakannya laki-laki. Jika kakak nih bikin konten yang dimana lebih fokusnya ke perempuan, tapi followers kakak laki-laki, nyambung nggak nantinya? Enggak, iya, iya. karena bakal ada huru hara jadinya tuh. Jadi di situ bakal ada kayak negatif positif kayak aduh nggak match nih. Kenapa ya? Karena kita harus tahu target marketnya siapa, siapa audiens kita seperti itu. Apakah banyaknya laki-laki atau perempuan? Jika banyaknya perempuan, oke kita bikin kontennya tentang perempuan, ngebahas tentang sub niche-nya itu tentang ke perempuan atau sub niche-nya itu ke laki-laki. Nah, yang ketiga tuh apa? Apa yang mereka butuhkan? Sebuah solusi kah, sebuah ketenangan kah, atau atau bisa mungkin seperti curhatan kah, ketenangan kah? Kita harus tahu audiens itu seperti apa. Nah, harus tahu juga usia mereka tuh berapa. Takutnya kalau kita bikin konten yang dimana ini udah kayak deep banget tentang keluarga, yang memang kita tuh bikin khususnya tuh untuk usia 40 ke atas, tapi audiens kita banyaknya tuh 30-an, takutnya nggak match. Takutnya kayak Iya. gini, ah ini mah permasalahannya udah orang tua banget, nggak skip gitu. Tapi kalau misalkan konten kita, produk kita relate dengan kehidupan audiens, bakal ngena kayak, ih kok aku tuh lagi di fase ini ya, kok ini ada konten yang masuk di Instagram aku kayak, oh ih tentang keluarga gitu, oh aku sering bertengkar sama suami aku atau sama istri aku, nanti slide slide, oh aku butuh nih
kelas ini, oh aku butuh nih ebook ini, caranya gimana? Nanti kakak cantumkan link linkit atau penjualannya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu target marketnya. Itu step yang kedua. Oke, paham Kak? Mungkin ada yang ingin Ya, ya, ditanyakan dulu? lanjut, lanjut Mbak. Oke, lanjut. Setelah tahu target marketnya, yang ketiga itu apa? Lakukan riset market. Jadi kan kita udah tahu tuh niche-nya apa, sub niche-nya apa, produknya apa, target marketnya apa. Kan di sini kita cari apa yang mereka butuhkan. Nah, tugas kita adalah riset market, cari tahu tren yang sedang viral kayak gitu. Karena kita udah tahu nih niche-nya apa, si fokus permasalahan itu apa. Jadi kita risetnya tuh di mana? Mau di ChatGPT kah, mau di Instagram kah, mau di TikTok kan rame banget tuh. Kalau kita Iya, maksudnya tuh tentang konflik rumah tangga. Oh, lagi yang banyaknya sekarang tuh perselingkuhan nih, atau pertengkaran atau perceraian kok banyak banget ya sekarang. Oh, tentang ini. Oke, kita udah tahu nih trennya apa. Cari celah yang belum banyak orang tahu. Jadi kayak konten-konten kreator lain ngebahas tentang permasalahan ini apa ya? Oh masih umum. Kita ke, oh masih umum nih. Nah, kalau masih umum, isi kekosongan itu dengan konten kakak. Misalkan, apa sih penyebab perselingkuhan itu? Apa yang bikin eh, perselingkuhan itu terjadi? Jadi kita isi kekosongan konten itu dengan konten kita. Biar apa? Orang-orang tuh bakal, oh masa sih? Oh emang gitu ya? Oh pantesan aku tuh lagi ngerasain itu. Atau oh iya aku tuh lagi butuh ini kayak gitu. Jadi bikin relate orang-orang kayak gitu. Ini tiga step ini yang tidak boleh di skip karena penting untuk kedepannya. Penting untuk penjualan sampai kita bikin konten di Instagram. Seperti itu. Yap. Nah, mungkin kalau misalkan udah kita tahu nih cari eh, apa yang kita butuhkan untuk penjualan nanti. Kalau sudah, kita akan pindah ke LinkedIn. Mungkin kakak udah tahu tentang LinkedIn atau gimana? LinkedIn sudah daftar juga Mbak kemarin waktu pertama-pertama Oh, join di SBU alhamdulillah. juga kan. Nah, cuman ya masih kosong gitu aja kan. Masih belum apa yang harus Sedikit diisi ya. ya, Kak? Iya. Oke, mungkin Eh, kakak ingin tahu dulu bagaimana kita cari produk di afiliator atau kita memasukkan produk sendiri. cari produk dulu di afiliator dulu Mbak. Oke, cari dulu afiliator. Ini Mungkin, bisa mhm. sambil buka link gitu Mbak ya di sini ya. Oh iya bisa. Jadi kakak bisa saling buka juga di laptop kakak. Nanti aku akan jelaskan apa sih yang harus kakak klik jika ingin ke affiliate produk. Mungkin kakak udah buka? Update produk Mbak ya. Oke, nanti kita bareng-bareng. Kalau di HP dia nggak bisa Mbak ya, link itu Mbak ya. Masih bisa di LinkedIn, masih bisa. Nanti di web aja Di bukanya. dari browser ya. Mm-mm. Nanti kakak jadi jangan sampai lupa ini aja email dan passwordnya. Biasanya itu Ya, langsung otomatis masuk. Apa sudah LinkedIn. kebuka LinkedIn-nya, Pak? Sebentar Mbak ya. Oke, aman. Ini namanya di kuning Mbak, di close Mbak. Hmm. Ya sudah Mbak, sudah terbuka nih. Sudah, jika sudah, nanti kakak bisa langsung ke klik My Link. My link. My My Link, link. sudah. Oke. Nah, di sini ada namanya Add New Blog. Yang ini nih, yang paling atas, hijau. Di add blog ya. Add New Blog. Ya. Jika sudah,
Nah, di sini ada perbedaan warna hijau dan warna oranye. Jika warna hijau ini Ya. adalah kalau misalkan kita mau menambahkan produk digital, seperti ingin menambahkan foto, link, atau teks atau video seperti itu. Tapi yang kita fokuskan adalah affiliate produknya, yaitu di bagian oranye di paling bawah ada affiliate produk. Mm-mm. Jika klik, Apply produk. ya betul. Ya. Oke. Nah, di sini sudah tercantumkan produk-produk digital yang creator lain itu perbolehkan Mm-mm. untuk dijual oleh kita. Nah, caranya gimana kita mau cari, Kak? Ya. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa mencari tentang niche-nya. Mau itu keluarga atau rumah tangga bisa diklik di sini. Seperti itu. Tapi, jika kakak misalkan sedang riset di Instagram, terus nemu akun Instagram yang dimana ngebahas tentang niche yang kakak inginkan, gitu. Misalkan, oh aku nemu nih Instagramnya Ode Sister, kontennya bagus gitu, ngebahas tentang rumah tangga. Oh, ada linkitnya. Jadi kita bisa cek, oh, oh, aku ketik aja di sini nama akunnya jadinya tuh Ode Sister. Nah, jika sudah, Oh, di sister ya. ya betul. Jika kita Sister. eh, mencantumkan eh, ini nanti bakal bakal muncul produk-produknya, tapi kalau di saya nggak akan muncul karena akun Audisisternya langsung. Jadi kalau misalkan muncul itu akan semua produk digital yang Audisister punya bisa dijual oleh kakak. Seperti itu. Mungkin di kakak muncul Iya, iya. produk-produknya? Muncul nih, Mbak. Muncul. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau sudah Ini muncul, ah, nah di situ aku contohin ya Kak, di sini produknya yang disentuh kalau yang harga yang warna hitam itu harga jualnya, harga jual. iya. Nah, kalau harga yang kita dapatkan berapa? Kalau misalkan terjual, ini ada yang warna hijau, ini adalah harga di mana Mm-mm. yang akan kita dapatkan atau komisi yang akan kita dapatkan jika kakak berhasil menjualkan produk digital ini, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak tentang affiliate ini? Kalau yang warna hitam berarti kita bayar gitu, Mbak ya, artinya ya ke dia gitu ya. Enggak Kak, jadi harga yang warna hitam ini di mana audiens yang membeli. Jadi kita tidak usah membeli produk creator ini, tapi kita cuma menambahkan aja ke Linkit, nanti kita Hmm. perjualkan dengan apa? Dengan link. Nanti akan ada link khusus yang di mana kakak bisa cantumkan di Hmm. bio Instagram atau bisa cantumkan juga Hmm. di ini poster yang dimana akan kakak post nanti sebagai konten seperti itu atau bisa Hmm. dikirim lewat Iya, iya, DM. iya. Nah, ini yang Berarti akan kita kalau audiens kita hmm. kalau Lanjut, yang Mbak, hitam gimana, Mbak? kalau yang hitam ini nanti audiens yang akan bayar. Kalau misalkan sukses bayarnya, harga yang hijau ini akan otomatis langsung masuk ke linkit kakak. Seperti itu. Iya, iya. Mungkin ada yang ditanyakan, Kak? Oke, Mm-mm. kalau langsung praktek gimana, Mbak? Langsung gimana ya, Kak? Langsung dipraktekkan gitu. Oke, langsung ingin dicantumkan, ditambahkan ke linkit kakaknya gitu Ah, maksudnya. Oke, ini kan ada add yang iya. warna hijau. Tinggal diklik aja Tapi sampai berubah warna abu. ah, Kalau sudah, pindah ke My ini Link. ebook cuan dari majalah Ya, eh jadi Enerhosi. ini kan aku contoh karena aku klik Audacity nggak akan muncul karena aku di akun Audacity-nya. Jadi kalau misalkan kakak udah klik, Oh gitu. ya, Iya, iya, iya. jadi kalau di akun saya nggak akan muncul produknya gitu. Tapi kalau di kakak tadi muncul ya Oh, produknya. muncul muncul, Mbak. Oke, muncul. Jadi aku contohin ya untuk satu produk. Jika kakak berminat Ah, dengan produk tersebut, jangan terburu-buru untuk add si hijau ini. Oke. ah, Jangan terburu-buru, tapi kita harus terlebih dahulu mengecek produk ini apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu maksudnya. Jadi bisa diklik, nanti
kita bisa cek-cek dulu apakah kreator ini, nah, menampilkan fotonya lebih dari satu, bisa kita cek dulu. Oh, ini ada testimoni lagi. Oke, kalau misalkan kakak udah approve, bisa dibaca juga deskripsinya. Nah, ini deskripsi itu apa? Biar kita makin tahu isinya tuh tentang apa. Karena kan kita akan menjualkan produk digital tersebut. Jadi nanti penjualan itu bukan asal-asalan, tapi kita harus tahu isinya tuh apa. Makanya si creator ini mendeskripsikan atau menjelaskan ibu ini tentang apa sih. Nah, apa sih yang bakal didapatkan, siapa sih yang cocok. Jadi kita mempermudah kita membuat konten yang bakal memancing atau menggait si audiens tuh, nih aku ngejual ebook yang akan didapatkan apa, yang cocok tuh apa tentang ebook ini, kalau berminat ya bisa gitu. Langsung mengklik link yang kita sudah sematkan. Kayak gitu. Jadi kakak jangan terburu-buru. Oh ini bagus ini bagus tapi kita harus cek dulu apakah Ah, di gambarnya itu, oh oke, ngebahas tentang ini. Terus yang kedua kita baca juga deskripsinya. dicek dulu Mbak Oke. ya. Mm. Oke, lanjut Kak. Oke, lanjut Kak. Oke, Mbak, silakan. ya. Jika sudah approve nih menurut Kakak, bisa diklik si ad ini berubah jadi warna abu. Nah, Hmm, jika sudah, kita pindah ke My Link yang tadi. hmm, hmm. Nah, jika sudah ke My Link, itu bakal langsung muncul di ini Kakak. Apa namanya? Di beranda Linkit Kakak. Apakah sudah ada? Sebentar Mbak ya. Ini harusnya. Oh, ini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini di reviewnya. Eh, keterangan di bawah ini Mbak ya, organic brand blueprint, ebook resep menu lengkap makan sehari-hari, bangkit dari trauma perselingkuhan. Ini Mbak ya, berarti ya. Iya, boleh. Jadi kakak bisa pilih dulu, baca-baca dulu posternya, deskripsinya. Jika sudah sesuai bisa di-add. Jika sudah add dan udah berwarna abu tuh add-nya, langsung pindah ke My Link. Nanti produk yang diafiliatkan akan sudah tercantumkan di beranda Linkit kakak. Seperti itu. Jadi sudah siap dijualkan. Kalau sudah masuk di My Linkitnya, Sebentar Mbak ya. lagi. Tadi ini yang diklik tadi dia memang dia bacanya bangkit dari trauma perselingkuhan. Ya. Dia sudah muncul di sini. Nah, sudah muncul. Hmm. Kemudian ini yang diklik kemana Mbak? Yang gambar gemboknya kah atau yang garis titik tiga? Atau yang Oh, mana? oke. Oh, kakak mau mencantumkan apa? Mau memperlihatkan udah di My Linkitnya di sini? Sudah, Oke. udah di Kalau di mailing di bawah itu sini Mbak. Nah, ini berarti kakak sudah siap untuk diperjualbelikan. Jadi kalau misalkan ada yang berminat akan masuk hmm, ke Linkit kakak, nanti akan langsung terlihat di sini Kak. Oh, ternyata akun kakak ini ngebahas tentang rumah tangga. Nanti akan muncul produk-produknya seperti ini. Kayak gitu. Kalau coba untuk ini. mendapatkan link produk ini untuk dicantumkan di bio Instagram, kakak bisa pilih titik tiga di paling pojok ini dekat gembok. Ya, Nanti akan ada yang namanya copy checkout link. oke. Di copy, nanti bisa dicek kakak isinya seperti apa. Isinya akan seperti ini. Aku akan contohkan. Nah, nanti akan seperti ini langsung link checkoutnya. Seperti itu nanti customer atau audiens akan diwajibkan mengisi email, nama, dan nomor telepon. Seperti itu. Di sini udah ada harganya berapa dan di sini mempermudah juga
langsung ada metode paymentnya. Seperti itu. Check out. Jadi tadi diklik copy check out link, Ya, dia betul. Mungkin kakak bisa tambahkan tabnya. uh, Nanti ini ada gambaran di mana peserta audiens yang mengklik link tersebut nanti akan masuk ke link checkout jika audiens tersebut berminat dengan produk yang kakak jualkan. Nanti jika sudah ya ini belum dipilih, masuk. nanti akan langsung bayar. Nanti aku akan otomatis Kak. Jadi kita gak usah nunggu-nunggu, gak usah yang namanya ini belum bayar, nanti ini akan otomatis kok si audiensnya bayar gitu. Seperti itu. Ini untuk gambarannya Mbak boleh jika dulu diulang dari awal, Mbak. ya gimana Kak? Boleh diulang dari awal lagi nih. Oh boleh 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 boleh. Mau dari Diulang mana dari Kak? awal tadi. Ah, Dari tadi dari mana, Pak? Pertama tadi dari Apliatis tadi ya. dari Pertama tadi yang kita. kopi link checkoutnya bukan? Mau Atau yang dari mana? copy link checkout ini tadi diklik, Oke, dia dia nggak kita muncul, Mbak. Copy link copy checkout. checkout Kemudian dia nggak. link. Nanti Ah, eh ini oke. adalah contoh gambarannya aku copy. Nah, Ah, ini adalah gambaran di mana eh, audiens yang mengklik link yang kakak jual. Seperti itu. Misalkan ada yang berminat, oh ini aku mau mendapatkan produknya atau e-booknya di mana? Oh ada di bio Instagram. Jika diklik nanti gambarannya akan seperti ini. Seperti itu. Nah yang akan diisi itu apa? Ada email, nama, dan nomor telepon. Nanti itu sama si pesertanya. Harganya sudah tercantumkan. Nanti kakak tuh tidak usah yang namanya nanti pembayarannya gimana ya? Apa aku harus cantumin bank atau gimana? Gak usah. Ini Linkit sudah menyediakan payment metodenya gitu. Jadi kakak nggak usah pusing-pusing menyediakan beberapa bank, nggak usah. Tapi Linkit ini sudah menyediakan. Nah, nanti eh, masuknya gimana Kak? Kalau misalkan ada yang bayar, nanti di Linkit ini akan di home, mm-mm. nanti akan masuknya ke sini nih, di earnings. Di home, di earning nih nanti kalau ada penjualan sudah menyelesaikan pembayarannya si audiens ini nanti otomatis harga komisinya akan otomatis masuk ke sini seperti itu. Ini tidak masuk langsung ke bank, tapi langsung kayak tempat di Linkit gitu, tempat Iya, metode iya. pembayaran di Linkit. Nah, untuk jika misalkan kakak ingin tarik, kalau nggak salah ini Linkit ini per tanggal 25, kalau nggak salah itu bisa ditarik. Jadi tidak setiap saat Tanggal kalau nggak 25. salah. Di tanggal 25 baru bisa ditarik, seperti itu. Nah, jadi kakak ini bisa mencantumkan bank agar Linkit ini tahu, oh mau transfernya kemana? Oh transfernya ke sini. Caranya seperti apa? Ini ada setting di paling bawah, ada setting, Setting ya. ya, Mbak, ada, mau ini izin, Mbak. boleh? Ini balik ke yang tadi lagi, dari yang awal lagi nih. Oh boleh Tadi kan yang, mailing kan? ya mailing. Ah, ah, Hmm. mailing. Kemudian tadi kita mau mengambil yang produknya dari mana, Mbak, tadi, Mbak? Kita klik, Oh, yang ingin mengambil link eh checkoutnya atau iya, iya. Tadi belum ini, Pak. Diklik tadi dari awal, Mbak. Kita mau nengok produk-produk yang orang-orang lain yang mau kita oh oke. copy. Untuk mencari produk Ah, afiliator lain itu di My Link lalu di Add New Blog. mhm. Jika sudah Add New Blog ke warna Add to blog. orange Iya, baru ada kita ke affiliate product. mhm, Jika sudah village affiliate product. product, Oke. lanjut. Nah, sudah muncul. Nanti kakak tinggal mengkliknya.
di sini. Mau itu tentang Atau niche-nya. kita cobain di sini yang Mm-mm. kita coba dulu Mbak ya. Apa Oke, ini ya? boleh, 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 boleh. Yang e-book ini, e-book cuan dari rumah, jualan Ya, boleh. ya. Ini kita add ya. Add. Jika sudah add, udah Iya ya, berubah kita jadi warna add abu-abu. kemudian oke. Udah, Oke. warna abu-abu sudah. Sudah, kita ke My Link Kemudian lagi. Klik My Link-nya. balik ke mailing lagi. Ya, nanti sudah akan muncul Oke. produknya. Ini akan berbaris seperti ini nanti produknya. Sudah ada. Oke. Nah, Ya, di sini paling bawah juga, dia Mbak ya, ya artinya. paling bawah. Ya, paling Jadi bawah setiap, kemudian kita klik apa dulu? oke, Hmm, jika sudah ingin mendapat linknya, baru kita klik titik tiga, hmm, copy checkout link. Nah, tiga. ya, Oke. copy checkout link. Nanti si link ini Dia akan, muncul di mana Mbak? Dia copy cek. Nah, hmm, copy. gimana Kak? Kak, maaf, suara saya masuk. Terus dia muncul di mana Mbak? Oke, untuk munculnya ini kita Masuk masuk. Ah, masuk. udah diklik, udah klik copy cek link nih. Oke, udah itu Ah, ah, link ini oke. nanti akan dicantumkan pada bio Instagram Kakak. Di Instagram. Mm-mm. Nah, aku akan perlihatkan cara Ah, memasukinya. eh, ayo, gimana? Boleh, boleh, boleh. Ini aku udah bikin. Nanti aku akan lihatkan. Mungkin kakak ada HP-nya untuk masuk ke Instagram, biar aku bisa Ada memperlihatkan caranya seperti apa. Instagramnya ya. Ya, betul. Buka Instagram Mbak ya. Ya, Oke. di HP kak udah ada? Ya. Sudah. Dah. Nah, jika udah di handphone, maaf kak, loading. Nah, ini ada beranda Instagram. Kakak udah masuk ke akun kakak. Udah masuk. Ada edit profile. Ini edit profile. Edit profile. Ya. Ya, sudah masuk. Ah, Nah, di sini akan muncul seperti ini, Kak. edit profile ya. Ya, Ada oke. nama pengguna, kata ganti Nama-nama ya. bio, Ini di sini. ya. Ya. Nanti untuk link yang Ya, tadi, betul. masuknya ke tautan ini nih, di bawah bio. Tautan di bawah bio. Ya, Tambahkan tautan ya. ya, tambahkan tautan. Klik tambahkan tautan. Oke, jika sudah, Oke. nah, tambahkan tautan eksternal. Hmm, Sudah ada, jika sudah. Nah, oke. link yang tadi UR masukkan di URL. URL. Ya, judulnya ini, judul tadi linkitnya, ebook tentang apa, ngebahasnya. Agar audiens bisa tahu, oh link ini ngebahas tentang ebook. Jadi ebook tentang apa ya? Aku lupa. Itu tadi e-book cuan Tentang, dari rumah. ya, ebook cuan dari rumah. Nanti Jualan. cantumkannya itu Nah, di mana tadi ya? Maaf, ini kalau dia di link. laptop langsung dia Hmm? di copy berarti langsung bisa dimasukkan ya sebenarnya ya. Kalau di Kalau udah di laptop HP ketik manual lagi nih. Kalau laptop itu tidak bisa mengedit tautan, Kak. Jadi untuk Hmm, mengedit tautan hanya bisa di handphone saja. Jadi ini aku oke. bikin screenshotannya itu biar mempermudah Kakak untuk cara pengaplikasiannya seperti apa. URL-nya Oke. masukin link checkout yang tadi, judulnya itu ebook cuan dari rumah. Seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, linknya ada, terus judulnya juga ada seperti ini. Seperti itu. Sebentar ya. Judulnya berarti kalau dia Mm. tadi URL tadi diisi apa namanya, Mbak? URL tadi dimasukinnya itu link checkout yang tadi yang kita copy. Yang ini. Copy checkout checkout line. Copy Ya. checkout link. Masukin ke Instagram yang tadi. Yang di sini. Di URL-nya. Tinggal kopikan aja. Sudah bisa, Kak? Belum bisa nih, Mbak. Oh, mungkin kalau di laptop. Dia kan di laptop ini sekarang Oh ininya iya.
kemudian di Oh HP iya, nih yang lupa aku. itu sih. Kalau di laptop bisa dikirimkan ke WhatsApp dulu. Mungkin di laptop kakak ada Contohnya WhatsApp-nya. Mm-mm. ada laptop di WhatsApp ada. Ya, kirimkan di WhatsApp nomor kakak. Nanti jika sudah di HP, tinggal di copy, langsung editkan di Instagram. Oh, Nah, seperti itu. pasti. Ini salin tautan ya. Ya, Salin betul. tautan, kemudian masuk ke Instagram. Masuk ke Ya, Instagram. ya, ya, oke. Baru kemudian judulnya Judulnya itu ebook cuan dari rumah. Jadi harus sesuaikan dengan judul produk tersebut. ebook, Ya, ebook cuan dari rumah. Oke. oke. Jika sudah, Panjang nggak Mbak? Coba itu aja. ya, Mm-mm. jika sudah tinggal Ebook di pakai rumah. tanda checklist Klik. di sebelah kanan. Itu sudah nanti akan hasilnya akan seperti ini linknya, tautannya. Atau mungkin kakak bisa lihat hasilnya itu jika membuka Instagram langsung ke beranda, nanti di bio Instagram akan seperti ini. Linknya itu warna biru, bisa diklik. Nanti hasilnya akan langsung seperti ini Kak. Judulnya apa? Tadi ebook tentang cuan dari rumah, linknya juga ada. Kayak gitu. Itulah fungsinya tautan di bio Instagram agar audiens tuh tahu, oh, aku mau beli produk ini. Ternyata udah ada arahannya, bisa klik link di bio. Nanti akan munculnya akan seperti ini. Itulah untuk mempermudah audiens juga. Dia diklik Mbak muncul setelah tadi di bio kan? Ya, betul. Link-link tadi itu kita klik nih yang warna biru nih. Dia muncul keterangan email nama semua. Betul nggak? Ya, betul. Link check out-nya itu. Nah, baru emailnya kita buat email kita. Oh, enggak. Oh enggak? Jadi tentang email, nama, dan nomor telepon. Iya. Nah, itu yang akan diisi oleh audiens yang ingin membeli produk kakak. Oh, Seperti dia itu. tertera di 1,9 ribu ini ya. Ya, betul. Jadi nanti itu yang akan audiens isi, yang akan audiens juga bayar. Nanti pembayaran yang sudah metode pembayaran yang sudah ada, langsunglah menyelesaikan pembayarannya. Nanti akan masuk ke email kakak. Oh, atas nama ini check out nih. Apa? Produk Ah, aku gitu, produk affiliate. Nanti akan muncul juga otomatis di linkit harganya. Halo. halo. Anak nih Mbak. Oh, Masya Allah udah gede. Berapa, Pak? Iya. Anaknya, Pak? Dua. Anaknya tiga. Anak tiga. Oh, tiga. Nah, Yang paling gede umur berapa, Pak? yang paling gede kelas 3 SMP. Wah, udah gede banget. Wih, halo. Nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Oh, wah, Masya Allah. Iya, Sehat-sehat Mbak. selalu ya. Ya, makasih Mbak. Oke, mungkin ada yang ingin Kak Surya ditanyakan kembali? Berarti dia sistem gitu ya Mbak ya. Kalau kita mau add tadi caranya gitu aja ya. Gitu. Jadi itu eh, basic yang harus kakak tahu untuk menambahkan produk. Kalau misalkan kan produk di Odyssey itu banyak ya. Terus Hmm. aku pengen eh di LinkedIn itu biar audiens gak pusing. Itu seperti apa? Nah kan ini kan yang aku kasih itu adalah link produknya aja. Iya. Tapi kakak tuh pengen memperlihatkan link LinkedIn beranda kakak. Nah, dapatnya dari mana linknya? Oke, kita mulai. Di link ini di paling atas ada My Linkit. Nah, si Linkit ini. Di mana Mbak? My Di Linkit. My Link ya, di My Link ini yang paling atas ada
My Iya, LinkedIn HTTPS. iya. Bisa Mhm. klik share, Share share ya? ya. Lalu akan muncul seperti ini, share to your friends. Yes, Pilihnya heeh. copy link. Copy Ya, link ya? copy link. Nah, nanti kayak tadi Oke. juga linknya dikirimkan dulu ke WhatsApp, lalu kakak bisa copy, nanti akan editnya di Instagram. Seperti itu. Nanti mungkin kakak bisa mengisi judulnya itu kelas-kelas eh, kelas-kelas rumah tangga atau webinar menyelesaikan konflik rumah tangga agar audiens tuh tahu ini linknya itu tentang apa ya. Jadi kita audiens tuh nggak asal ngeklik, jadi kita udah ada judulnya Berarti biar kita jelas. kita salin lagi, Mm-mm. masukkan lagi ke Instagram Pak ya? Ya, betul. Kita edit dulu di Jadi profile, edit profile, lalu ke tautan, tautan, lalu tambahkan tadi tambahkan tag ya, tautan eksternal, betul. Nanti baru isi kembali URL-nya dengan link yang tadi kita copy. oke, judulnya Judulnya itu bisa eh, eh, apa ya namanya? Kelas online rumah tangga atau menyelesaikan konflik rumah tangga. Pokoknya yang bikin orang tuh merasa tertarik dengan link tersebut gitu. Mbak, kalau kita ganti apanya bisa Mbak ya? Kita ganti nama Instagram ini Mbak ya? Oh, nama Instagram bisa. Iya, iya. Kalau enggak, tapi kalau username LinkedIn itu tidak bisa diganti, Pak. Iya. Nah, itu memang kelemahannya LinkedIn. Jadi kalau misalkan Instagram itu kakak bisa menyesuaikan dengan niche-nya. Kalau username-nya nggak bisa ya yang di link ya, tetap Ya, itu ya. tidak bisa. Jadi Tetap dari awal kita sebelum daftar ya. sebelum kakak bikin akun LinkedIn sudah mempersiapkan username yang cocok atau yang nyambung dengan Instagram kakak. Jadi bisa nyambung. Oh, Instagram kakak tentang mas, contohnya Instagramnya Odi Sister, LinkedIn-nya Odi Sister. Jadi bikin approve gitu ke audiensnya. Kelas Nggak online bikin rumah bingung. tangga. Kita coba Pak ya. Ya, boleh. Setelah itu baru kita ganti apa? Ganti nama ya. Ya, jadi untuk Instagram itu kita fokuskan ke username, Nah, ke foto profile, dan bio Instagram. Bio Instagram tiga ini sangat penting untuk menjelaskan akun kakak ini ngebahas tentang apa nih, kayak gitu. sebentar Pak, ini masih gini, biar nggak nampak nama asli kita, kan kita rubah pakai nama Ya, lain ya. betul. Nah, Nah, mungkin nama-namanya kakak bisa cari di ChatGPT, bisa cari-cari tentang aku mau bikin akun Instagram yang ngebahas niche-nya itu menyelesaikan konflik rumah tangga. Tolong buatkan 10 list username yang cocok untuk akun Instagram. Nanti aku akan buatkan ya Kak. Nanti aku akan kirim lewat WhatsApp Kakak biar mempermudah Kakak bagaimana cara mengaplikasikannya di ChatGPT. iya, iya, Gitu. Mungkin aku akan bantu cara pembuatan bio Instagram dulu ya Kak. boleh boleh Mbak. Nah, Oke, kita akan masuk ke ChatGPT. Nanti Kakak akan banyak sekali riset di ChatGPT. Jadi biar mempermudah juga ngebayanginnya itu seperti apa. Nah, oke. chat GPT. Ya, Kita ChatGPT. masih pakai gratis nih Mbak. Ya, itu gratis. Aku juga pakai gratis kok, Pak. Ini Nah, semuanya gratis gitu. LinkedIn gratis. ChatGPT gratis. Terus apa lagi yang gratis? Buat edit juga itu gratis. Jadi kita bisa mengulik gitu. Nggak usah modal. iya, Oke, untuk ChatGPT, kakak bisa langsung nanti ketik. muncul. Biasanya kalau misalkan aku mau bikin bio Instagram, aku biasanya gini, tolong buatkan bio Instagram yang membahas tentang kelas online menyelesaikan konflik rumah tangga. Nah, ini kalau tentangnya ini itu gimana niche yang kita inginkan gitu.
harus tahu dulu. Nanti akan muncul Tolong isi buatkan video di seragam yang menjelaskan kelas online tentang menyelesaikan konflik rumah tangga. Itu contoh dulu ya, Pak. iya. Ya, nanti akan muncul berikut beberapa opsi bio Instagram dengan gaya dan nuansa berbeda. Jadi bisa dipilih mau gaya dan nuansanya itu seperti apa gitu. Mau gaya yang empati atau realistis, islami atau gaya informasi dan profesional. Kalau aku lebih memilihnya itu di informatif dan profesional. Jadi kan kita membangun akun profesional yang tepat karena kita menjual produk gitu. Nah, kalau misalkan karena bio Instagram ini dibatasi hanya 150 karakter, jadi kita juga minta juga ke ChatGPT. Oh, kalau bio Instagram itu pasti 150 karakter atau kalimat. Aku minta mau dibuatkan lebih eh, mau dibuatkan dengan gaya informatif atau profesional kan biar ngerasa kayak oh akun ini tuh profesional yang menjualnya gitu bagus. Nanti akan muncul juga seperti ini contoh-contohnya Pak. Nanti aku akan screenshotkan hasilnya. Nanti kakak bisa pilih mau yang mana nih ingin dicantumkannya di bio Instagram seperti itu. Berarti nggak copy aja Mbak ya? Mm-mm. Jadi mungkin Hasilnya tugas tinggal langsung copy aja ya gitu ya? ya betul. Jadi emang kalau di ChatGPT ini kakak harus lebih banyak riset dan membaca. Karena apa? Kan ini kita harus tahu target marketnya siapa dan kita harus menyesuaikan juga gitu sebagai target market kayak gitu. Iya, iya. Nah, mungkin aku akan kasih contoh bagaimana mencantumkan si bio Instagram ini. Jadi misalkan kakak sudah milih nih bio Instagramnya, oh aku mau pilih yang nomor satu. Bisa Iya, dikopikan semua. Jika sudah dikopikan, nanti editnya tuh sama Kak. Di edit profile. di profile. Betul. Di edit profile. Terus kan tadi mah tautan ya. Tapi kita masukannya tuh di bio. Di atasnya tautan. Apakah sudah ketemu? Coba. Salin. Ya. Nanti sudah disalin. Kalau misalkan ada tanda merah, itu memang harus ada beberapa yang dihapus karena maksimalnya itu hanya 150 karakter saja. Dia di profile tadi Mbak ya? Ya, betul. Di Ada bio. bio, betul. Bio yang di atasnya itu tautan. Ya, bio. Langsung Bio, copy Mbak ya? ya langsung copy aja, Kak. Oh, iya betul Mbak. Ini nggak cukup deh karakternya Mbak. Ya, kalau nggak cukup memang harus dihapus beberapa atau kakak bisa pilih kembali di ChatGPT dengan meminta 150 karakter saja. Jadi biar pas gitu dikopikannya. Iya, iya. Ya, jadi Berarti nggak nggak bisa banyak-banyak kalau di bio Instagram karena dibatasi juga. kita ulang lagi Mbak gitu Mbak. Ulang. Tolong buatkan Mm-mm. dengan 150 karakter ya. Ya, betul. Oh, Apakah sudah ketemu, Pak? sudah Mbak. Terima Ya, oke. kelas online singkat kali Mbak ya. Ya, harus singkat. Karena apa, Kak? Jadi, mungkin aku izin Saya suatu menjelaskan ya. pulihkan cinta Mm-mm. berbahagia. Ya, Mungkin aku izin menjelaskan kenapa bio Instagram ini sangat penting di Instagram, gitu. tarik Mbak. Ya, Ya. Oke oke. Mbak, apa-apa lanjut dulu aja nanti biar nanti setelah ini biar saya coba sendiri Mbak. Aman. Oke, boleh, Yuk. boleh, boleh.
Nah, aku akan menjelaskan untuk bio Instagram itu kenapa penting karena sebagai penjelas, sebagai kayak ini. Kalau kita membuka buku, oh ini ngebahas tentang eh, percintaan atau keluarga seperti itu. Jadi memperkenalkan. Jadi akun kita tuh kayak pendeknya Sinopsisnya dulu mah, berarti Mbak ya? jadi oh ini tentang apa ya? Oh kelas online. Oh gitu ya, ini tentang kelas online rumah tangga. Jadi kita tuh bikin bio Instagram tuh tidak mengasal. Jadi ada tujuannya. Untuk baris pertama itu manfaatnya yang akan kakak kasih atau untuk siapa. Seperti itu. Kan tadi udah ada target marketnya siapa. Heeh. Untuk baris kedua, itu konten kakak ini ngebahas tentang apa? Kayak gitu. Oh, ngebahas tentang tips-tips selesaikan konflik rumah tangga atau tips-tips bagaimana hidup sehat dengan pola makan yang bersih kayak gitu. Jadi orang-orang tuh bakal tahu, oh ini tentang diet ya. Oke oke aku mau ikut apa follow akun ini kayak gitu. Nah, Oke. untuk baris ketiga itu pengalaman yang pernah kakak capai. Tapi sebagai pemula kan belum ada nih pengalamannya. Heeh. Pengalamannya dari mana? Dari produk yang kita afiliatkan. Jadi kita harus tahu dulu nih kreatornya tuh siapa. Kita bisa kepo-kepo di Instagram. Oh, aku kan tadi udah masukin ebook tentang cuan di rumah. Heeh. Kliklah kreatornya siapa. Oh, ada nih akun Instagramnya. Bisa cek nih kepo-kepo. Oh, si kreator ini mencantumkan selama 3 bulan sudah menjual 23 juta gitu dari penjualan ebook. Bisa dicantumkan di sini gitu. Di baris ketiga. Biar apa? Biar memancing audiens tuh ternyata produk ini tuh terjual habis atau kayak banyak dibeli gitu sama audiensnya. Nah, untuk baris keempat itu adalah call to action. Nah, call to action itu apa? Call to action itu sebagai kita yang ingin membeli, itu caranya seperti apa? Misalkan, jika kakak ingin kontennya rame atau DM-nya rame, interaksinya rame, bisa mencantumkan kata-kata unik di kontennya. Misalkan, jika kakak berminat dengan ebook ini, bisa ketik eh cuan. Nanti aku akan kirim link e-booknya di DM kakak. Mungkin kakak bisa bisa cek di kreator-kreator lain. Jika Oh, seperti itu ya? Iya, Mbak, iya iya. seperti Pak Berarti Irfan, kalau misalkan ada kelas, ketik mulai. Nanti aku akan kirim link pendaftarannya. Nah, kayak gitu. Itu namanya call to action. Jadi kita bikin audien, bikin action, biar bisa langsung komen karena dia berminat dengan produk yang kita jual. Kayak gitu. Contohnya apa? Ini DM jawaban untuk daftar kelas online melepaskan atau bertahan. Jadi memberikan kita sebuah instruksi jika ingin mendaftar kelas ini bisa DM dengan kata-kata unik yang telah kita siapkan. Mau jawaban, mau mulai, mau apa, tapi harus terkait atau harus nyambung dengan produk digital yang kita jual. Oke, paham Pak? iya iya. Nah, itulah pentingnya bio Instagram seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sementara lanjut terus, Mbak. Nanti biar Oke, saya sendiri lagi nih. itu lanjut terus. Mungkin aku akan bahas singkat tentang konten. Nah, Oke, jadi konten itu tidak asal-asalan dalam ngepost. Jadi kayak, oh aku mau ngepost ini, udah post. Tapi nggak, kita punya rumus, Pak. Jadi ini adalah rumus konten yang Sister buat. Jadi winning. Jadi aku tuh udah riset selama 3 bulan. Bikin konten itu seperti apa sih yang bikin winning gitu, bikin rame. Oh ternyata ada rumusnya. Aku ubuk-ubuk rumusnya. Ternyata ketemulah ini rumusnya. Ada hook, ada problem, solution, dan call to action. Seperti itu. iya. Nanti aku akan screenshot atau Ini, aku Mbak, akan ya? kasih eh, link Canva-nya. Nanti mungkin kakak bisa pelajari. Nah, mungkin kalau Iya, misalkan kakak pusing atau ingin bertanya bisa chat aku lagi. Oke? boleh boleh, Mbak.
iya. Oke, aku akan jelasin secara singkat. Hook itu apa, Kak? Nah, hook ini adalah, sorry, hook ini adalah beberapa bait yang bisa memancing si audiens di 3 detik pertama konten. Seperti, maksudnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan di Gramedia, gak sengaja lihat buku, langsung kita berhenti baca. Terus kayak relate dengan kehidupan kita. Terus kita langsung ambil, langsung buka, langsung kayak baca dulu, oh ini butuh, oh kayaknya buku ini cocok nih buat aku, langsung beli. Nah, itulah kalau di produk digital, buku itu seperti itu. Jadi sebuah tampilan pertama yang bikin kita berhenti, kalau baca itu ngerasa relate, dia bakal terus nge-swipe konten kita sampai akhir. Iya, Gitu. iya. Jika karena kita berminat atau relate, kayak gitu. Karena goalsnya itu bikin audiens berhenti di postingan mereka waktu scrolling. Tapi kalau misalkan awalnya udah nggak menarik, langsung skip aja. Itulah mengapa kreator-kreator pemula view-nya itu banyak. Misalkan, teh, aku tuh lihat konten aku ini ada 100, tapi kenapa nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen. Nah, kenapa? Karena di hooknya ini yang lemah. Kalau misalkan hook kita lemah, kalau hook kita lemah, dikit yang nge-like atau ngeklik, itu algoritma tuh males untuk ngedorong konten kita. Jadi tidak diperkenalkan oleh Instagram. Kayak gitu. Jadi karena, ah ini mah udah nggak diminati, jadi langsung kayak ya udah gitu. Nggak didorong sama Instagram untuk naik. Jadi view-nya tuh makin menurun. Itulah pentingnya hook dalam konten. Paham, Kak? Pas. Oke, lanjut, Mbak. Hmm. Oke, ini namanya hook. Hook itu mulai dengan sesuatu yang bikin penasaran, seperti pertanyaan, isu, ketakutan, masalah, dan kesalahan. Dan jangan bertele-tele juga, kan takutnya bikin ngebosenin ke audiensnya. Dan yang paling penting itu singgung permasalahan yang besar. Karena bikin audiens ngerasa kayak takut atau penasaran. Seperti itu. Nanti lanjutnya itu akan ke problem. Problem itu menjelaskan masalah yang sedang ditangani oleh audiens. Itu permasalahannya itu apa sih, ngebahas tentang apa sih? Mau permasalahannya itu tentang perselingkuhan, perceraian atau apa gitu. Permasalahannya apa? Yang bikin si audiens itu merasa kayak, oh ini yang aku alami, ini relate ya sama kehidupan aku, atau aku tuh baru ngalamin kejadian ini. Kok bisa ya? Bisa muncul gitu kontennya di HP aku gitu. Itu yang bikin hook itu makin kuat di problem. Kalau problem udah ada, baru kalau solution. Solution itu bikin kayak orang tuh, kita bikin audiens ngerasa tenang dulu, ada kok solusinya. Kalau udah solusi, barulah ke call to action, yang dimana kita mengarahkan agar audiens itu membeli produk kita. Kayak di postingannya Pak Irfan, kalau lihat di komen ada mulai, 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 Iya. kata-kata call to action. Nah, itulah audiens berminat dengan produk digital yang Pak Irfan jual. Kayak gitu. Karena kontennya itu kuat, relate gitu, yang dibutuhkan oleh audiens. Itu sih pentingnya, Pak, bikin konten. Dan kita bisa ngopi konten orang lain berarti, Mbak, ya, yang tadi itu kan? Yang Untuk ini tadi jelas kopi, di bio kita ya? Ya? ya betul. Jadi tapi kalau untuk nge-copy konten orang lain, bisa dibedakan dikit-dikit, Kak. Pembahasannya itu tentang mau pengen ngambil konten orang lain gitu. Tapi jangan plek ketiplek, karena mungkin takutnya kesinggung gitu kreator lain. Kita bisa carinya di ChatGPT. Aku pengen Oh, iya. kontennya tuh hooknya tentang ini gitu. Di copy aja hook yang Oh, si kreator lain. status Ya, misalnya status Instagram, Mbak, ya, gitu ya? Dari ya situ ya? betul. Oh, iya, iya. Kayak gitu. Jadi kita kalau di Instagram tuh mainnya di konten dan di interaksi, Kak. Kalau interaksi kita makin dekat dengan si audiens, audiens tuh ngerasa kayak tertolong gitu. Iya, iya. Oh, ada ya yang ayo bisa bantu aku.
Di gitu. komentar, kalau di komentar kita jawab gitu Mbak ya. Ya, betul. Di DM kita Ya, balas, di komentar kita ya. balas, seperti itu. Itu mainnya di Instagram. Iya, iya. Terus supaya banyak follower kayak mana Instagram tuh Mbak? Oke, Ini tugas kakak. followernya, iya. Mm-mm. Karena emang nggak biasa main di ini kan Mbak. Di Instagram ya. Iya, Biasanya, jadi main Facebook pun jarang buka, ya semangat cari kak. aja. Tugas kakak mengaktifkan Iya, lagi Instagram. iya Mbak ya. Berarti harus sering-sering konten Mbak ya. Artinya Ya, konten itu ya betul. buat status saja di situ ya. Mm-mm. Dan kakak juga bisa update, sering-sering update di story gitu. Iya. Kayak gitu Hmm. sih, Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin ditanyakan dulu, Pak? Nanti bisa lagi nyambung lagi ya dengan cara yang sama lah dan daftar gitu kan Mbak ya. Ya, Kalau betul. bisa, Untuk bisa nanti interaktif via WA ya. ya, jadi kalau kakak ingin membutuhkan kelas lagi Ya, seperti ini, tatap muka seperti Zoom, bisa daftar lagi kepada admin. Tapi kalau kakak, aku mau proses dulu, mau bisa dulu bikin dari LinkedIn, Instagram, atau konten. Nah, bisa chat aku dulu, chatnya apa gitu. Kak, aku pusing di bagian ini, nanti aku balas. Tapi kalau ya, kakak pengen pembahasannya seperti ini, lebih lagi fokus gitu, seperti Zoom ini, kakak bisa daftar kembali. boleh boleh Seperti Mbak. itu. Mbak satu lagi nih, Mm-mm. ada yang saya tengok mengenai Canva itu Pak, Canva ya. Oh, Canva. Ah, kan Canva ya. Ya. Ah itu seperti apa lagi? Katanya Oh, dia bisa Canva buka itu. sebentar aja langsung copy, buka itu, ha. Oke, aku akan jelaskan secara ringkas. Canva itu tempat atau wadah kita mengedit atau bikin konten yang berbentuknya karosel. Karosel itu berbentuk foto Mhm. slide yang di kita post itu 5 sampai 7 slide. Jadi kayak banyak. Kayak kita pengen post foto pribadi, itu banyak fotonya. Nah, itu namanya karosel kalau di konten. Oke, ha. Nah, untuk Canva memang membutuhkan kreativitas Kak. Jadinya tuh. Karena Mhm. kita akan mengedit visual, mengedit background, mengedit yang namanya kalimat seperti ini agar apa? Agar ini Menarik ya. audiens tuh ngerasa terpancing kayak, oh ada ibu-ibu, terus aku baca lagi ada kalimatnya yang ditebalkan, oh ngerasa relate. Jadi kalau carousel itu kita seperti membangun sebuah kesedihan kayak gitu. Nah, karena kakak pemula, kakak bisa mengeditnya itu berupa reels. Reels itu berupa Yes. video, betul. Dengan durasinya 7 sampai 10 detik aja. Kok kok apa pendek banget sih, Kak? Tapi lihat kreator lain panjang-panjang. Karena kita sebagai pemula, kita tahu, kita harus tahu target market kita ini apakah dikasih konten reels yang panjang bosan atau bikin berminat kayak gitu. Karena apa? Karena audiens itu sangat males sekali membaca. Kalau misalnya Kan, kepanjangan, langsung iya. skip. Ya, Jadi kita seperti harus itu. harus dulu lagi yang real Mbak ya. Ya, jadi kakak bisa apa namanya belajar tentang Reels dulu. Karena Reels itu lebih potensi sebagai kita pemula, kreator pemula. Dari reels baru nanti masuk ke Instagram itu Mbak ya. Ya, di uploadnya di Instagram. Nanti kalau Oke. misalkan konten kakak udah rame sih Reelsnya, followersnya kakak udah rame, barulah kakak bisa nyemplung ke pengeditan Canva yaitu carousel. Oke Mbak. Seperti itu. Iya. Makasih banyak Mbak. Ya, sama-sama Iya, Kak. Makasih saya mau juga. ketemu lagi ya. Baru udah lewat waktunya nih 1 Nggak jam. apa-apa Kak. Aman, aman, aman. Semoga Iya, dengan pembicaraan malam ini kakak bisa eh, coba-coba satu persatu ya Pak. iya. Dan semoga juga lancar. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa chat saja. Seperti itu. Iya, makasih Mbak Nisa. Ya makasih juga Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku izin dulu.